Donald Trump kembali ke Gedung Putih dan kali ini menargetkan satu musuh utamanya, yakni Cina. Dengan tarif gila-gilaan 125%, Trump memicu babak baru ketegangan global yang bisa mengubah wajah perdagangan dunia. Tapi, apa sebenarnya yang dia kejar? Dan mampukah Cina membalas tanpa merusak dirinya sendiri? Selamat datang di medan tempur ekonomi paling panas abad ini. Dan belum ada yang tahu kemana arahnya. Inilah Hot Topic, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Kenapa Donald Trump mengincar Cina dalam perang dagang dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Mendadak fokus perang dagang Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin mengerucut. Alih-alih membuka front perang dengan seluruh dunia, Trump membawa ketegangan ini pada teritori yang lebih familiar, Amerika melawan Cina. Puluhan negara bisa bernafas karena Trump menunda penerapan tarif resiprokal selama 90 hari pada Kamis 10 April 2025. Kendati begitu, negara-negara tersebut masih dikenakan tarif universal sebesar 10%. Tapi Cina yang mengekspor mulai dari iPhone sampai mainan anak dan menyumbang 14% dari total impor Amerika jadi satu-satunya negara yang dikenakan tarif gila-gilaan sebesar 125%. Trump mengatakan kenaikan ini akibat sinyal Beijing yang bersiap membalas dengan tarif 84% untuk barang-barang ekspor dari Amerika. Trump bilang aksi ini kurang menghormati. Menurut Trump yang melenggang ke Gedung Putih dengan kampanye anti-Cina ini bukanlah sekedar aksi balasan biasa. Buatnya, ini adalah urusan yang belum kelar pada masa kepresidenannya yang pertama. Kita belum sempat melakukan hal yang benar dan itulah yang kita lakukan sekarang, katanya kepada wartawan. Tujuan Trump tidak main-main. Dia ingin menjungkir balikkan sistem perdagangan global yang berpusat pada Cina sebagai manufaktur dunia dan pandangan semakin banyak perdagangan semakin baik yang pernah menjadi sikapnya. Untuk memahami motif utama Presiden Amerika Serikat ini, kita perlu kembali ke momen sebelum semua orang berpikir Trump punya kesempatan buat jadi kandidat presiden, apalagi sebagai pemenangnya. Pada tahun 2012, hampir semua orang, apakah itu pemimpin bisnis global, pejabat-pejabat Cina, delegasi pemerintah, delegasi bisnis, koresponden asing, hingga ekonom berpendapat meningkatnya perdagangan dengan Cina adalah keputusan yang tidak perlu dipikirkan lagi. Kerjasama ini akan meningkatkan pertumbuhan global, menyediakan suplai barang tanpa batas dan murah, dan pasokan tenaga kerja untuk pabrik dalam rantai suplai global, serta menyediakan kesempatan yang menarik buat perusahaan multinasional untuk menjual produk mereka kepada kelas menengah yang baru. Beberapa tahun setelahnya, Cina telah melampaui Amerika dan menjadi pasar terbesar di dunia untuk produk Rolls-Royce, General Motors, dan Volkswagen. Lantas, ada justifikasi yang lebih mendalam juga. Ketika Cina semakin kaya, kalau menurut teori, rakyat Cina akan mulai menginginkan reformasi politik. Kebiasaan belanja mereka juga akan membantu transisi Cina menjadi masyarakat yang konsumtif. Tapi prediksi pertama itu tidak pernah terjadi. Partai Komunis Cina yang berkuasa memegang erat-erat kekuasaan mereka. Sementara prediksi yang kedua ternyata tidak terjadi dengan cepat. Cina tidak cuma tergantung pada ekspor, tapi secara terbuka juga berencana untuk jadi semakin dominan. Cetak biru kebijakan yang terkenal dan diterbitkan pada tahun 2015, Made in China 2025, pemerintah Cina merencanakan visi besar yang ditopang negara untuk jadi pemimpin global dalam beberapa sektor manufaktur, dari kedirgantaraan, produksi kapal hingga kendaraan listrik. Setahun berikutnya, seorang di luar sistem yang tak begitu paham politik memulai pencalonannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Retorika kampanyenya berulang kali memuat pesan kebangkitan Cina yang telah mengembosi ekonomi Amerika, membuat industri berat Amerika mundur dan merugikan kehidupan para pekerja kerah biru. Perang dagang Trump pada periode pemerintahan pertamanya segera menghancurkan segala konsensus. Penerusnya, Presiden Joe Biden mempertahankan sebagian besar tarifnya pada Cina. Meski telah menyebabkan Cina sakit kepala, tapi aksi-aksi ini tidak mengubah banyak model ekonomi. Saat ini Cina memproduksi 60% mobil-mobil listrik di dunia. Sebagian besar diproduksi jenama lokal. Selain itu,
80% baterai yang menggerakkan mobil listrik juga diproduksi China. Dan sekarang Trump kembali ke Gedung Putih dengan kenaikan tarif. Bisa dibilang ini akan jadi kejutan terbesar yang menggoncang sistem perdagangan dunia yang telah mapan yang pernah dikeluarkan Presiden Amerika Serikat. Apa yang akan terjadi berikutnya tergantung pada dua pertanyaan. Pertama, apakah China akan menerima tawaran untuk negosiasi? Yang kedua, dengan asumsi China menerima tawaran negosiasi, apakah China bersedia membuka konsesi besar seperti yang diinginkan Amerika Serikat? Termasuk perlombaan total model ekonominya yang berorientasi pada ekspor. Jawabannya yang paling pokok adalah kita berada di wilayah yang sama sekali belum terpetakan. Jadi kita harus mencurigai siapapun yang mengaku tahu bagaimana Beijing akan bereaksi. Tetapi tentu ada alasan untuk waspada. Visi China mengenai kekuatan ekonominya yang berbasis pada kekuatan ekspor dan perlindungan pasar domestik sekarang terkait erat dengan ide kebangkitan nasional dan supremasi sistem satu partai. Kontrol ketatnya terhadap informasi tampaknya masih akan jadi hambatan yang sulit ditembus oleh perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat. Sebagai contohnya, tapi ada pertanyaan berikutnya yang harus dijawab Amerika. Apakah Amerika masih ingin berdagang bebas? Donald Trump kerap kali menyebut tarif adalah hal perkara yang bagus. Bahkan meski tarif tidak memiliki tujuan tertentu, Trump kerap bicara tentang keuntungan proteksionisme bagi Amerika Serikat untuk merangsang investasi domestik, mendorong perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk membawa rantai suplai mereka kembali ke dalam negeri, dan meningkatkan pajak pendapatan. Dan kalau Beijing percaya hal-hal itu yang menjadi tujuan mengenakan tarif, mungkin saja mereka memutuskan tidak ada yang perlu dinegosiasikan. Tribuners, alih-alih mendorong kerjasama ekonomi, kedua kekuatan super ekonomi dunia ini akan terjebak dalam situasi perang di mana pemenang mendapatkan semua keuntungan ekonomi. Jika demikian, itu menjadi penanda hancurnya tatanan lama dan akan membuat masa depan yang mungkin tidak hanya berbeda, tetapi juga berbahaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.